Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalalika wa zahikal karim wa azimi wa sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-26 Ramadan. Malam nanti kita telah memasuki malam ke-27 Ramadan. Sebagaimana prediksi Imam Abu Yazid bahwa setiap malam ke-27 turunnya malam Lailatul Qadar. Beliau mengambil perhitungan bahwa Lailatul Qadar setiap tahunnya, setiap Ramadannya jatuh malam ke-27, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, dilihat dari kalimat atau huruf Lailatul Qadar. Huruf Lailatul Qadar ada 9, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf itu kalimat Lailatul Qadar. 9 kali 3, 27. Makanya beliau, Imam Abu Yazid mengatakan, malam Lailatul Qadar itu jatuh setiap malam ke-27. Tadi Lailatul Qadar 9 huruf kali 3. 3-nya dapat dari mana? Kemarin juga sudah saya sampaikan. Rasulullah membagi Ramadan menjadi 3 bagian. Tanggal 1 sampai tanggal 10 turunnya rahmat. Tanggal 11 sampai tanggal 20 maghfirah. Tanggal 21 sampai tanggal 30 idkum minan nar ataupun domanah. Makanya 9 kali 3, 27 ya. Mudah-mudahan nanti malam kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, sore hari ini sebagaimana biasa kita melakukan secara live atau langsung kegiatan tausiah Ramadan ya. Sore ini kita akan mengambil judul cara Rasulullah beridul fitri ya. Yuhibbu sallallahu alaihi wasallam fi yaumi idil fitri. Rasulullah suka, Rasulullah mencintai ya, ketika 1 Syawal ia melakukan hal-hal sebagai berikut ya. Jadi 1 Syawal nanti ataupun hari raya yang notabene-nya di kalangan kita ada 3 sebetulnya itu. Pertama hari raya, kedua lebaran, ketiga Idul Fitri. Hari raya, lebaran milik semua umat Islam. Mau puasa dia atau tidak, mau qiyamu Ramadan dia atau tidak, ia berhak untuk merayakan hari raya. Ia berhak untuk merayakan lebaran. Tapi beridul fitri belum tentu ya. Jadi ada 3 macam itu kaum muslimin. 1 berhari raya, 2 berlebaran, 3 beridul fitri ya. Hari raya, lebaran milik semua umat Islam. Mau dia puasa, mau dia tidak puasa, milik semua umat Islam. Ya, dia boleh berlebaran, dia boleh berhari raya. Tapi khusus yang ketiga, beridul fitri, ini khususon kepada orang-orang
yang melaksanakan siam di siang Ramadan, qiyam di malam Ramadan. Karena dialah yang berhak beridul fitri, ya. Dialah yang kembali ke dalam fitrah, dialah yang bersih, ya. Hatinya bersih karena sudah dibakar oleh Ramadan yang 1 bulan, ya. Ya, kembali kepada tema kita tadi, yuhibbu sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Idul Fitri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau yang ia lakukan pada hari raya Idul Fitri adalah 1. Ayyuqabila bil bisri wassurur, ya. Bahwa Rasulullah menghadapi Idul Fitri itu, hari raya itu, bil bisri, dengan rasa gembira, wassurur, dan bersukacita. Jadi di hari raya Idul Fitri nanti kita dianjurkan untuk bergembira dan bersukacita. Kenapa bergembira? Karena kita sudah lepas dari sebuah peperangan yang besar, jihadul akbar, ya, itulah dia peperangan mengekang dan melawan hawa nafsu. Jadi kita sudah menang, ya, makanya kita di 1 Syawal nanti bil bisri, dengan rasa bahagia, senang, wassurur, dan bersukacita. Makanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mau berangkat dia ke masjid untuk melaksanakan sholat Id, berjalan dari rumahnya yang tidak jauh dari masjid. Ketika di perjalanan ia melihat sekelompok anak-anak bermain, ketawa-ketawa, ya. Sementara 1 orang anak-anak ia lihat dalam keadaan menangis, yang tidak ikut bermain dengan anak-anak yang tertawa tadi. Sehingga Rasulullah menghampiri anak tersebut, anak yang tidak berbaju, anak yang menangis. Maka Rasulullah menghampirinya dan disapa oleh Rasulullah, dan anak ini nggak tahu bahwa itu adalah Nabi, seorang Rasul yang datang menghampirinya. Maka disapa dan ditanya oleh Rasulullah, "Hai anak, ya bunayya, kenapa antum menangis? Kenapa kamu menangis?" Ya. Sementara orang itu, ya, dilihat oleh Rasulullah, ya, bermain-main, ketawa-ketawa, kejar-kejaran. "Kamu kenapa menangis, nak?" kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa dijawab sang anak kecil tadi? Ya, bahwa dia itu tidak makan. Dia itu belum makan. Padahal di waktu itu 1 Syawal kaum muslimin muslimat. Ia kelaparan, ia tidak berpakaian baru, ia tidak bermain dengan teman-temannya karena ia merasa tersisihkan oleh teman-temannya, makanya ia menangis terseduh-seduh. Makanya ia sampaikan kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, "Ya, bapakmu siapa?" Kata Rasulullah, si anak menjawab, "Bapakku sudah mati dulu berperang bersama Rasulullah." Karena anak ini tidak tahu bahwa yang bertanya ini adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Bapakku sudah mati ketika itu berperang dengan Rasulullah. Dia perang bersama Rasulullah. Ayahku mati ketika itu," kata sang anak yang menangis tadi. "Jadi mamakmu mana?" kata Rasulullah. "Mamakku sudah menikah dengan laki-laki lain. Yang laki-laki itu menghabiskan harta kami, harta ayahku," kata anak yang menangis tadi, kaum muslimin muslimat. Ya. Jadi Rasulullah bertanya, "Apakah antum, apakah engkau anak mau menjadi anakku?" kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh sang anak ini, "Mau, Pak," kata sang anak ini. Ya. "Apakah nanti kamu, wahai anak, ya, saudaramu nanti akan ada, Fatimah akan menjadi saudaramu?" "Mau, Pak." Ya.
Demikian juga Hasan dan Hussein akan menjadi saudaramu. Mau Pak, kata si anak ini. Pendek cerita, kaum muslimin dibawa Rasulullah lah anak ini ke rumahnya. Ia tidak jadi berangkat ke masjid dulu. Ia bawa anak ini pulang ke rumahnya. Ia sampaikan kepada istrinya, mandikan anak kita ini. Berikan pakaiannya, ambil pakaiannya yang baru di lemari itu. Kasih makan anak ini. Rasulullah pun berangkat dia ke masjid. Ia tinggalkan anak ini di rumahnya bersama istrinya. Ya, dimandikanlah anak ini. Ya, setelah dimandikan dikasih dia sarapan pagi. Setelah itu dikasih dia baju baru. Setelah itu dikasih dia jajannya. Setelah itu dia pun berangkat bermain keluar rumah Rasulullah. Ia jumpai kawan-kawannya tadi yang sedang bermain, berceria, bersenang-senang, berlari-lari, berkejar-kejaran. Sehingga temannya yang lain tadi bertanya, "Loh, tadi kamu menangis, sekarang sudah tertawa. Kenapa?" "Saya sudah diangkat Rasulullah menjadi anaknya. Saya sudah kenyang. Dikasih makan saya di rumahnya Rasulullah. Dikasih pakaian saya. Dimandikan saya. Saudara saya sudah banyak. Fatimah saudara saya. Demikian juga Hasan Hussein saudara saya," kata sang anak tersebut. Sambil senyum dia menyampaikannya kepada teman-temannya yang sedang bermain tadi, kaum muslimin dan muslimat. Inilah dia sikap Rasulullah pada 1 Syawal ketika melihat ada anak-anak yang menangis. Ia santuni, ia berikan pelayanan yang terbaik kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang pertama, pada hari raya Idul Fitri, ya, Rasulullah menganjurkan kepada kita ayu qabila bil bisri wasrur, hendaklah kita hadapi hari raya Idul Fitri itu bil bisri, dengan perasaan senang, wasrur, dan bersuka cita, karena kita sudah menang dari sebuah peperangan yang besar. Itulah Ramadan, memerangi dan mengekang hawa nafsu. Jadi itu yang pertama kaum muslimin yang kita lakukan nanti di 1 Syawal di hari raya Idul Fitri ini. Mari kita dengan sikap berbahagia, bersukaria, bukan berarti berbahagia kita, bersenang-senang kita, ya kita lakukan semau kita apa yang ada di dunia ini. Oh tidak. Walaupun Ramadan sudah usai, walaupun Ramadan telah selesai, tapi nilai-nilai Ramadan selalu ada kita lakukan pasca Ramadan. Yang biasa di siang Ramadan kita tidak makan, tidak minum dalam arti siam, maka pasca Ramadan, ba'da Ramadan, nilai-nilai yang seperti itu juga harus dilanjutkan. Walaupun makanan sudah boleh kita makan bukan lagi waktu puasa, tapi kita harus punya aturan dan nilai, tata nilai kaum muslimin. Jangan semau kita menyantap sesuatu, jangan semau kita berbuat sesuatu, karena kita sudah ditempa oleh Ramadan yang 1 bulan penuh. Sehingga Ramadan yang 1 bulan penuh mencetak manusia-manusia yang bertakwa sampai 11 bulan yang akan datang kaum muslimin. Itu yang pertama kaum muslimin yang layaknya kita lakukan di hari raya Idul Fitri nanti, ataupun cara Rasulullah menghadapi 1 Syawal. Ayu qabila bil bisri wasrur, hendaklah kita hadapi dengan perasaan senang dan bersuka cita. Yang kedua kaum muslimin yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya adalah wajiyaratul aqarib, dan mengunjungi kaum kerabat, ya. Makanya ala kita Indonesia ini, Ramadan ini kita gunakan saling berkunjung-kunjungan. Dalam agama disebut bersilaturahim, ya. Jadi bersilaturahim plus bersalam-salaman, ya. Bukan meminta maaf. Andainya pun ada meminta maaf, baik. Tapi ingat kaum muslimin muslimat, ya, hari raya Idul Fitri itu bukan bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan itu ketika kita punya salah.
Jadi kita banyak yang beranggapan seakan-akan wajib itu meminta maaf di 1 Syawal. Oh tidak. Tidak ada hukumnya, nggak ada anjurannya bermaaf-maafan di 1 Syawal. Ya, jadi apa? Hanya bersilaturahim. Wa ziyaratul aqarib tadi yang disampaikan Nabi, mengunjungi sanak famili, ya, keluarga terdekat, handai tolan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kenapa di Indonesia ada budaya yang seperti itu, Ustaz? Itu budaya, ya, budaya. Jadi bermaaf-maafan itu, ya, kapan kita mempunyai salah kepada orang, di saat itulah kita meminta maaf. Jadi bukan mesti di Idul Fitri, ya, sama itu ziarah. Biasanya di Indonesia ini kalau mau puasa banyak yang ziarah, kecuali seperti kemarin sekarang, ya, karena wabah virus banyak yang tidak ziarah dan sudah disampaikan pemerintah. Tapi biasanya digunakan itu momen ziarah seakan-akan wajib. Andainya ia dari daerah yang jauh, pulanglah dia untuk ziarah ini. Padahal itu tidak ada hukumnya, ya. Nah, jadi menyalahi itu, Ustaz? Oh tidak. Kapan saja, ya, boleh kita ziarah, bukan mesti mau Ramadan. Sama dengan ini, kapan saja kita meminta maaf kalau kita punya kesalahan kepada orang, bukan mesti di hari raya Idul Fitri, ya. Jadi banyak kita ini yang ia di Jakarta, di Medan, pulanglah dia karena 1 Syawal, saya mau minta maaf. Oh tidak, itu sudah salah kaprah, ya. Idul Fitri bukan pakaian baru. Idul Fitri bukan mudik. Idul Fitri bukan pulang kampung. Idul Fitri bukan makanan yang serba lezat. Idul Fitri bukan bermaaf-maafan. Nah, tapi banyak kita yang sudah salah kaprah, ya. Nah, tapi kalau ditanya, tapi bolehkah itu Ustaz kita lakukan bermaaf-maafan? Boleh, bagus. Tapi ingat, tidak ada hukumnya mesti di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri. Kapan kita punya dosa, di saat itu kita minta maaf. Bukan mesti di Idul Fitri. Ini yang jadi masalah. Makanya Rasulullah menyatakan, kalau kita mau tidur alias modom, ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama, minta maaf kita kepada orang kalau kita punya salah. Yang kedua, membayar hutang. Bayar hutang, ya. Yang ketiga, berwasiat kepada anak kalau kita mau tidur. Yang keempat, bertaubat. Jadi setiap malam kita dianjurkan oleh Rasulullah meminta maaf. Bukan mesti Idul Fitri. Nah, saya ulangi, ada 4 yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita mau tidur alias modom. 1, meminta maaf kepada orang yang kita punya salah. Yang kedua, membayar hutang. Ya, ini yang paling dahsyat kaum muslimin muslimat. Siapa yang tidak membayar hutangnya, karena mana tahu kita nanti yang 4 ini mati kita, mati tidur kita. Kalau yang 4 ini tidak ada sama kita atau sudah kita selesaikan, mati tidur kita, mati kita dalam keadaan tidur, ya mati kita husnul khotimah. Pertama, kita nggak punya kesalahan kepada orang. Yang kedua, hutang kita tidak ada. Yang ketiga, kita sudah berwasiat. Yang keempat, kita sudah bertaubat. Mati kita dalam keadaan tidur, mati kita dalam keadaan modong, ya, mati kita itu bisa disebut mati husnul khotimah. Ya, makanya dianjurkan Nabi ini. Nah, saya ulangi kaum muslimin. Yang pertama, meminta maaf kepada orang kalau kita mempunyai salah kepada orang sebelum tidur ini, bukan di hari raya. Yang kedua, membayar hutang. Orang yang tidak membayar hutang padahal ia mampu, mati dia nanti dalam keadaan tidur. Makanya suatu peristiwa zaman Rasulullah, ketika ia mau menyolatkan orang yang mati, ia tanya ahli warisnya, apakah si mayit itu masih mempunyai hutang? Ditanya oleh Rasulullah. Dijawab oleh anaknya, ada ya Rasulullah.
Rasulullah tidak mau menyolatkannya kaum muslimin. Tidak mau Rasulullah menyolatkan orang atau jenazah yang masih punya hutang. Makanya selesaikan hutang kita sebelum tidur, kata Rasulullah, anjurannya kaum muslimin. Makanya sanksi bagi orang yang berhutang yang ketika di dunia tidak dibayarnya padahal ia mampu untuk membayarnya. Satu, ya, jangan kita sholatkan dia sholat jenazahnya. Yang kedua, ya, ruhnya tidak diangkat Allah ke langit. Mu'allakun bainas sama'i wal ard, terombang-ambing ruhnya tidak diangkat Allah ke langit. Karena orang yang baik, orang yang soleh itu manakala dia sudah meninggal dunia diangkat Allah ruhnya ke langit. Jadi orang yang punya hutang ini nggak diangkat Allah ruhnya. Terombang-ambing, gentayangan, bahasa kerennya. Gentayangan bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berhutang itu mampu dia membayarnya, tapi dia tidak bayar, nanti kebaikan orang yang berhutang itu akan dipindahkan kepada orang yang memberikan piutang. Demikian juga keburukan orang yang memberikan hutang dipindahkan kepada orang yang berhutang. Jadi orang yang memberikan piutang tadi penuh dengan kebaikan dia, sementara orang yang berhutang penuh dengan keburukan dan kejahatan. Karena dipindahkan kejahatan orang yang memberikan hutang kepadanya, dan kebaikannya dipindahkan kepada orang yang memberikan piutang tadi. Itulah sanksi yang besar diberikan kepada kita yang mempunyai hutang, meninggalkan hutang di dunia ini belum kita bayar. Makanya kaum muslimin, hati-hati kalau kita berhutang. Ya, sampaikan kepada keluarga kita, jangan kita berhutang, ya kita sembunyi-sembunyikan. Andainya kita mati, siapa yang mengetahui hutang kita? Sampaikan kepada istri dan anak kita. Ya, nanti suatu saat kita mati, wafat, maka anak kita selaku ahli waris kita, istri kita yang paling dekat dengan kita tahu bahwa kita mempunyai hutang kepada si A, kepada si B, kepada si C. Ya, jadi makanya hutang jangan disembunyi-sembunyikan. Secara transparan dikasih tahu kepada istri dan anak. Yang penting kepada keluarga lah. Mana tahu suatu saat kita wafat, meninggalkan dunia yang fana ini, diketahui oleh ahli waris kita, kita mempunyai hutang supaya mereka itu membayar hutang kita tersebut. Ya. Yang ketiga kaum muslimin tadi, sebelum tidur dianjurkan kepada kita berwasiat. Berwasiat kepada anak-anak kita, istri kita, ya. Sama itu biasanya orang yang mau naik haji ke Baitullah, melaksanakan rukun Islam yang kelima, dianjurkan itu berwasiat. Mana tahu kita nggak pulang lagi ke tanah air, wafat di sana, di Makkah, di Madinah, ya. Makanya dianjurkan kita untuk berwasiat. Yang keempat tadi, sebelum kita tidur, dianjurkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu kita nanti mati tidur, maka kita bertaubat sebelum mati, ya. Nah, salah satu doa yang selalu kita sampaikan, ya Allah terimalah taubatku sebelum kematian menjemputku. Yang kelima ditambahi kaum muslimin, sebagaimana disampaikan Rasulullah kepada Fatimah, ya Fatimah, jangan antum tidur dulu sebelum kamu khatam Al-Quran. Ditanya oleh Fatimah, bagaimana caranya ya Abi mengkhatamkan Al-Quran, mana bisa kubaca itu begitu banyak, 30 juz, 114 surah, ya. Bukan begitu Fatimah putriku tersayang, ya, bacalah suratul Ikhlas 3 kali. Karena siapa membaca suratul Ikhlas 1 kali, maka sama pahalanya dengan membaca Al-Quran sepertiga. Siapa yang membaca suratul Ikhlas 2 kali, sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Siapa yang membaca suratul Ikhlas salasa marrah 3 kali, ya, paka'annama, maka seolah-olah ia membaca Al-Quran kesemuanya alias khatam, alias tamat. Makanya bacalah suratul Ikhlas kaum muslimin sebelum kita tidur sebanyak 3 kali, plus kita baca doa tidur, ya. Itulah anjuran Rasulullah kepada kita. Baik kaum muslimin,
ya untuk sementara dari tema yang kami sampaikan tadi, ya tata cara Rasulullah beridul fitri ini yang dapat disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan besok karena ada lagi tersisa tadi yang belum kami sampaikan, tata cara Rasulullah beridul fitri. Baru 2 yang kami sampaikan. Yang pertama ayyuqabila bil bisri was surur, ya maka hendaklah kita menghadapi Idul Fitri itu dengan ceria dan bersukacita, dengan gembira dan bersukacita. Yang kedua tadi wajiyaratul aqarib, dan mengunjungi sanak famili, kaum kerabat yang terdekat. Insya Allah besok 2 lagi akan kita lanjutkan kaum muslimin dan muslimat. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga tausiah yang singkat kami sampaikan sebelum berbuka ini bermanfaat buat kita bersama. Moga-moga ibadah Ramadan kita yang 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.